Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Sadaqallahul jamaah yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, mari bersama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga detik ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, maunan dari Allah. Mudah-mudahan akan ibadah kita semua, tahajud kita semua, qiyamul lail kita semua, subuh kita semua, sahur kita semua, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam tetap kita ajukan pada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kita semua jalan yang diridhoi Allah, yaitu dinul Islam, agama Islam. Harapan kita semua jika sewaktu-waktu Allah Ta'ala memanggil kita semua dibantu dalam keadaan iman Islam, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, bapak ibu yang saya muliakan, masih semangat ya? Nggih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semangat kita, termasuk tadi malam mulai berburu malam Lailatul Qadar, kita semua mendapatkannya dan mengurangi defisit-defisit atau kekurangan-kekurangan kita dari umat-umat terdahulu. Karena kalau kita lihat di Al-Qur'an, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa alfa sanatin illa khamsina aman. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, aku telah mengutus Nabi Nuh, dan Nabi Nuh itu hidup kurang lebih 1000 tahun kurang 50, berarti pinten? 950 tahun. Berarti lek cara amal, misalnya dia iki sembayang, iki berarti wis oleh mendapatkan banyak. Karena kita ini umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak bisa umur kita seperti itu, yaitu kita mungkin dibatasi mungkin 60 sampai 70, atau kalau sekarang ini karena banyak dari orang yang sehat-sehat sampai 80. Itu pun lek wis umur 70 itu ngeri-ngeritan. Ngoten apa? Napa Bu ngeri-ngeritan Bu? Oh, ngoten nah. Polis ngoten niku. Nggih. Jadi lek sing ngeri-ngeritan ya cara ibadah ya kapati lancar ngoten. Pasti ada saja permasalahan-permasalahan tentang fisik badannya seperti itu. Kalau umat-umat terdahulu seperti umatnya Nabi Nuh dan juga Nabi Nuh itu umurnya dawa, otomatis dengan panjangnya usianya berarti dia itu kalau beribadah Allah Subhanahu wa taala memberi pahala yang sangat banyak. Nah, seperti itu. Tetapi kita sebagai umat Kanjeng Nabi ini diberi keistimewaan. Napa keistimewaane? Yaitu kalau kita beramal dilipat gandakan 10 kali. Misalnya sampean kula maca Quran, Alif Lam Mim, atau gampangane Yasin. Ya ambil sin, berarti pinten? Kali. Ya berarti pahalanya pinten? 10. Sin pinten berarti 10, wis 20 lho. Ya, Masya Allah. Jadi istimewa sekali kita sebagai umat Kanjeng Nabi. Sampai itu kita misalkan ibadah, misalnya pas malam Lailatul Qadar, dan insya Allah sama bulan ini angsal sedoyo tak dungakno ngoten. Amin ya rabbal alamin. Karena apa? Karena kalau kita
melihat data sing jenenge Lailatul Qadar, Lailah itu malam, Qadar itu yaitu pergantian takdir. Berarti yang dimaksud dengan malam yaitu mulai maghrib sampai nopo? Sampai subuh. Lah maghrib sampai subuh iku lakoe sampean kula siji ngenteni takjil sampai ngenteni tempene Bu Tanjung. Nggih, masyaallah lek kan tempe Bu Tanjung kok kurang marem. Padahal tempe, padahal sampean kula iki saged tumbas. Cuma kena apa lek kena tangane Bu Tanjung iki lho. Kok iso masyaallah dadi royokan dadi rebutan luar biasa. Disowok sampean tadi tergila-gila meeting ini. Nah, seperti itu. Setelah itu maghrib kita beribadah, berarti kan sudah mulai malam. Setelah itu kita setelah sholat maghrib mari ngono makan, tengah-tengah dhisik rokokan mbek ngopi. Kira-kira asal balen wong boten lho ngerokok mbek ngopi. Lho yo oleh ta? Lah nikmati Gusti Allah dari kopi ini. Langge ya. Nah, dengan nikmatnya Gusti Allah yang ada, walaupun itu remeh-temeh. Napa Bu remeh-temeh itu? Ecek-ecek lah wis ngono iku. Lho ngono tok mbek Gusti Allah dihitung ibadah. Terus mari ngono isa. Mari ngono traweh. Mari traweh tengah-tengah meneh. Mari ngono turu sebab kuatir boleh scroll terus jarene Pak Muzaki kuatir keblablas wis turu ae wis engko mari ngono jam 10 mriki masyaallah. Nah niku istilahnya mengurangi defisit kita, kekurangan kita dengan umat-umat terdahulu. Jadi umat-umat terdahulu seperti itu umurnya panjang-panjang dan amalnya luar biasa. Akan tetapi kalau kita lihat dulu wis sakmono iku sampai 900 dibano umate Nabi Nuh iku mek titik. Bahkan bojone dhewe garwane sigarane nyawa sing bendina di kamar iki lho gak nurut ambek Nabi Nuh dan juga anaknya Kan'an. Nah, makanya dari cerita-cerita seperti itu kita harus istilahnya jangan pesimis. Tetap saja kita mengasuh istri kita, mengasuh anak kita ke jalan yang lurus, seperti itu. Karena kalau kita melihat bojone Nabi Nuh dhewe iku lho gak iman, termasuk anak dhewe iku gak iman. Nah, seperti itu. Jadi dikongkon sing sabar sama ibu, mengasuh istri dan anak kita. Tekon di Imam. Oh panjang. Oh ngantuk. Jadi kita mengurangi defisit amal, kekurangan. Jadi ngomong defisit ini kan kendaki hendak ngomong kekurangan amal kita ya mbak masya Allah mbak Gusti Allah dengan inna anzalna fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahr. Itu keistimewaan kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kita insya Allah bisa mengalahkan umat-umat terdahulu dalam bab amal, walaupun kita ini kurang usianya itu tidak mulia. Nah, seperti itu. Pun itu sebagai muqaddimah. Inilah ngaji ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Al muslimu akhul muslim. Orang Islam satu dengan yang lainnya itu adalah bersaudara. La yaglimuhu, tidak boleh antara wong Islam siji dengan yang lainnya, yaitu satu saling menganiaya. Wala yahdzuluhu, yang kedua wong Islam siji ambek yang lainnya itu tidak boleh bujuki. Napa bujuki bahasa Indonesia ini?
ngapusi, ya wis ngapusi ya wis. Wala yakdzibuhu, dan juga tidak boleh membohongi antara satu dengan yang lainnya. Wala yahkiruhu, dan tidak boleh yaitu menghina antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu. Jadi poin penting 3 ini mari kita bersama saling mengerjakan, sebab memang ya agak berat. Kenapa berat? Kadang dari kita mungkin derajat kita tinggi, kekayaan kita ini tinggi, termasuk mungkin pangkat dan wibawa kita ini tinggi. Terkadang kita juga tergelincir kepada yang namanya yaitu dari omongan kita atau gaya kita itu menghina kepada yang lainnya. Itu tidak boleh bagi kita bersama, apalagi sampai ujung, apalagi sampai menghina karena fisik kita. Jadi makanya ketika kami melihat karena mungkin fisik kita irungi pesek, terus mari ngono awake gak dhuwur, tinggi kita tidak tinggi karena kita ini orang Indonesia, terus mari ngono ono orang dari keturunan bukan dari bangsa kita, itu masya Allah kalau kami melihat iki sampai sikile iki diambung. Ngono iku ati kula iku gak lilo. Lho ngene kok ana apa lho ana. Kenapa? Karena dia merasa lho derajatku iki dhuwur. Aku iki nasabku iki dhuwur. Lah wong sing gak duwe nasab langsung nang Kanjeng Nabi iki kudu di bawahku. Padahal Kanjeng Nabi tidak seperti itu. Nah, kalau kami melihat seperti itu, masya Allah, wong Indonesia kita kok kenemenan oleh nyembah-nyembah sampai sikile gede dicium, sikil, kakinya dicium. Nah, seperti ini. Jadi jangan sampai seperti ini. At-taqwa hahuna wa yashiru ila sodri salasa marratin. Jadi akhirnya Kanjeng Nabi bersabda, jadi takwa yaitu tempatnya di dalam hati kita ini. Nah, tempatnya di hati kita ini. Jadi bukan dari penampilan kita, itu bukan yang dari pakaian kita. Jadi misalnya pakaian takwa, apakah otomatis mereka itu sergap sholat? Ya napa kira-kira jawaban? Ya napa Bu? Belum tentu. Utawa sing berwukup oleh kudungan, oleh kelambian misalnya, apakah mereka itu juga bertakwa? Belum juga. Karena takwa itu tempatnya di dalam hati. Makanya Gusti Allah dawuh, la yanalullaha luhumuha wala dimatuha walakin yanaluhut taqwa minkum. Jadi Gusti Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengangkat kehormatan karena yaitu darahnya atau keturunannya, dan juga karena fisiknya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat derajat karena sampean kula iki dadi wong takwa, yaitu menjalankan apa yang telah diperintahkan Allah sekuat tenaga dan menjauhi apa yang dilarang. Nah, itu namanya takwa. Jadi itu dari pakaian nih. Nah, seperti itu. Cuma pakaian ya tetap, misalnya kau wajib nutupi aurat ya kudu ditutupi. Ya, seperti itu. Bihasbimri'in minasyarri ayyahkira akhahul muslima kullul muslimi 'alal muslimi haramun dima'uhu wa maluhu wa irduhu. Jadi cukup bagi seseorang itu menjelekkan atau menghina saudaranya Islam kepada yang lainnya, itu dihukumi haram, yaitu karena fisiknya, karena jabatannya, karena kekayaannya. Nah, seperti itu.
Itu pesan Kanjeng Nabi kepada kita semua, bahwasanya sampean kula iki mboten parang tidak boleh yang namanya menghina saudara muslim yang lainnya karena mereka itu ada kekurangan ini. Jadi ngoten. Nah, cuma misalnya lepas keliru, ya muslim yang lainnya ya wajib kita untuk ya memperingatkan, kudu dielingno. Dan memperingatkan itu ojo dikandani ku mempecah belah. Kan kadang-kadang dari kita mungkin gak seneng lho, padahal niatnya ngilingno. Kadang-kadang seperti itu. Padahal kita cuma mengingatkan, tidak memecah belah. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan sama Imam Muslim. Ya, itu aja. Mudah-mudahan yang sedikit dari kami ada guna dan manfaatnya dan bisa kita amalkan bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina